Shalom Jemaat Kasih Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum Surabaya. Ibadah Raya Minggu 14 Mei 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh 2-in-1 Ministry. Ibadah Paskara Sawah Kamis 11 Mei 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Stefanus Pulu STH. Ibadah Wanita Sabtu 13 Mei 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Tri Witajati. Ibadah Youth Ngobaries Sabtu 13 Mei 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Saudari Apriana Bora. Ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 11 siang. Bagi bapak ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat oleh BJA dengan rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat oleh BJA dengan rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia WOFO nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia W Shopee nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat beli dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kami segenap pengurusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi bapak ibu yang rindu di Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi bapak ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Iya, 1000 orang tapi kok kayak 5 orang ya. Shalom. Udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke. Sebelum kita menaikkan yang terbaik buat Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat semangat kemurahan nama-Mu Tuhan. Kami mau melayani nama-Mu. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarkan apa yang sudah kami sampaikan ini menjadi dupa yang harum buat nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Toda
nafasku lebih dari nafasku
lepaskan tangan-tangan kita yang berharap kepada Dia. Aku rindu saat teduh bersama-Mu Tuhan.
Kau adalah nafas hidup kami Tuhan. Kau adalah pelangi yang indah bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Kau akan berikan sesuatu yang indah bagi kehidupan kami. Hinarawata shikarawaya. Hinarawata shikarawaya. Lihat pelangi kasih-Nya.
dan saya? Tuhan merindah satu yang indah, pasti. Ada pelangi di setiap hujan badai. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu tidak tinggalkan kita. Amin, saudara-saudara. Kita akan pujikan Allah itu sanggup. Kiri kanan Anda. Aduh beribet ya BL-nya dan. Oke, Allah sanggup begitu ya. Oke, harus semangat ya. Lagu kedua harus semangat. WA-nya biar nggak salah-salah, nggak beribet-beribet ya. Oke. Soalnya kalau lihatnya lemes ya. Apa belum sarapan? Belum. Oh sama. Ya oke. Ya oke, siap musik. Loncat-loncat ya, loncat-loncat. Tuhan
Oke, kita beri tepuk tangan untuk jangan. Oke, bukan hanya WL ya, ini semua juga campur tangan musik-musik. Oke, ada piano, Pak Samuel. Ayo mainkan begitu. Oh, kurang kompak. Ayo, Pak Samuel. Oh, selaku piano. Oke, Bilar. Oh, ini tepuk tangan buat ini. Mainkan ini. Aduh, kurang kompak ini ya. Belajar lagi. Oke, ada bass Bima. Melody, Yael. Oh, masih malu ya. Oke, Devon, drummer. Oke, kita masuk firman. Tapi kuat tau berdiri untuk menyampaikan firman. Duduk enggak apa-apa, Pak.
kasih Tuhan Yesus Kristus yang percaya mujizat-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan mengenal Kau dalam kuasa kebangkitan-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saja Tuhan, kami akan mendengarkan pesan firman-Mu pada ibadah perjamuan kudus siang hari ini. Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan pesan firman-Mu. Setiap pesan firman menjadi kekuatan berkat lebih bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Masih suasana liburan ya kayaknya. Banyak yang masih libur ya. Di Tuhan ya, firman Tuhan pada ibadah perjamuan kudus ya hari ini temanya adalah mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitan dan persekutuan penderitaannya ya. Firman-Nya bisa kita baca sama-sama di surat Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Ya, yang belum terima warta bisa angkat tangan. Masih kering. Ya, dari warta ya. Surat Filipi pasal 3 10 sampai ke 11 saya bacakan. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Ya. Ini adalah suatu rahasia besar ya, di dalam ajaran kekristenan, yaitu tentang kuasa kebangkitan Kristus. Yang kita baca pelan-pelan. Yang kuhendaki adalah mengenal Dia, ya, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, 10 dan 11 ini adalah satu bagian ya. Sebetulnya tidak dipisah, tapi adalah satu kesatuan ya. Paulus menulis kepada jemaat Filipi, yaitu ia menghendaki supaya mengenal Yesus ya. Mengenal Yesus dan apa? Dan kuasa kebangkitannya. Ini kuasa kebangkitan suatu kuasa yang sangat besar sekali ya. Dan persekutuan dalam penderitaan. Kalau kata derita ini sudah nggak enak. Siapa di sini mau menderita? Tentunya nggak ada ya, nggak ada yang mau menderita ya. Tapi Rasul Paulus ingin mengenal, ingin bersekutu dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya akhirnya dia menjadi serupa dengan Yesus dalam kematian. Kalau Yesus belum mati, tentunya dia tidak akan mati. Ya, harus mati dulu baru. Nah, ini maknanya sangat mendalam sekali dan akan saya bagi tiga
3 bagian, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitan dan bersama kita, ya. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan sempurna, ya. Kita tahu kisah tentang Rasul Paulus, ya. Sekilas saja saya ceritakan bagaimana dia bertobat, dia berjumpa dengan Tuhan di tengah jalan menuju ke kota Damsyik atau Damaskus sekarang, ya. Ketika itu dia berangkat di bawah kuasa dari imam besar di Yerusalem untuk menangkap pengikut Yesus, ya. Ketika itu dia dalam perjalanan masuk ke kota Damaskus di Syria sana. Kemudian di tengah jalan dia melihat cahaya yang sangat terang dan akhirnya dia jatuh dari kuda dan matanya menjadi buta. Dan ketika matanya menjadi buta itu, dia baru sadar bahwa dia mendengar perkataan bahwa yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Ya, kata-katanya sangat jelas sekali. Dan kenapa hanya Paulus yang jatuh? Hanya Paulus yang mengalami kebutaan saat itu. Padahal waktu itu rombongannya banyak. Karena apa? Ada maksud Tuhan khusus untuk Paulus, ya, supaya Paulus dapat mengenal, ya, Yesus Tuhan secara sempurna. Ya. Sebelumnya dia hanya mengetahui Yesus ini adalah pembawa ajaran baru, ajaran yang agak menyeleweng dari ajaran Taurat, ya. Dan pengikutnya juga banyak. Paulus hanya mengetahui itu saja, ya. Akhirnya dia sebagai penganut aliran garis keras, akhirnya dia diberi tugas untuk menangkapi seluruh pengikut Yesus, ya. Dan ketika dia buta selama beberapa hari, dia berada di rumah orang pengikut Yesus, ya. Kemudian dia didoakan oleh Barnabas, ya, Barnabas, ya. Ya, Pak Jim, ya. Iya. Didoakan oleh Barnabas dan akhirnya dia bisa melihat lagi. Dan dari situ awal dari pertobatan Paulus yang akhirnya menjadi rasul yang menuliskan 13 Injil, ya. Bagaimana Rasul Paulus mengalami kebangkitan rohani dan Kristus hidup dalam iman, ya. Saya sempat waktu itu di mobil, ya, saya bincang-bincang sama Bima, ya. Bincang-bincang masalah pertobatan, ya. Ya, salah seorang temannya dia, ya, sudah baptis tapi sekarang justru berpindah keyakinan. Karena apa? Karena dia punya pacar yang berbeda keyakinan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau kita sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, hal itu tidak mungkin terjadi, ya. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita sudah mengalami pengalaman pribadi dengan. Saya bisa berdiri di atas mimbar ini juga karena saya punya pengalaman pribadi dengan. Kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan sendiri, maka kehidupan kita akan begitu-begitu saja. Ya, datang ke gereja,
kalau ingat, kalau hari ini karena apa? Saya berkaca pada diri saya yang dahulu ke gereja, ya kalau saya mood, saya baru datang ke itu, namanya tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak ada kuasa kebangkitan dalam kehidupan. Ya asal aja, setahun sekali ke gereja juga nggak apa-apa. Waktu Natal, kadang waktu Natal juga saya nggak ke gereja. Nah itu, karena apa? Roh saya kosong, roh saya mati. Kalau roh kita mati, maka tidak ada semangat untuk datang ke gereja. Yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu sudah biasa. Karena apa? Roh kita mati. Kalau orang mati bisa merasakan, umpamanya dikasih korek itu, dia merasa kepanasan enggak? Enggak. Karena apa? Karena mati. Begitu juga roh yang mati, dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu sudah salah di hadapan Tuhan. Kalau roh kita mulai hidup, ya roh kita mulai pelayanan, mulai mengenal pribadi Tuhan, kita mencari wajah Tuhan terus. Kita saat teduh, ya bagus, saat teduh berdoa, itu justru membangkitkan roh kita. Ya, seperti saya seringkali sering mengartikan ini seperti anjing hitam dan anjing. Kalau anjing hitam terus yang kita kasih makan, anjing hitamnya gemuk gak? Yang putih gak dikasih makan. Yang kuat yang mana? Yang hitam. Itu juga kalau hidup kita hanya diisi dengan umpamanya boleh duit tok, cari uang tok, setiap hari pulang capek nggak berdoa, langsung tidur. Ya doa tidur lah, doa tidur. Kalau nggak ketiduran, ya doa tidur, doa makan kalau ingat, ya itu. Karena apa? Dia tidak lagi mengalami kehidupan dalam proses, tidak menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kalau Pak Ipan katakan apa? Apa Pak? Rohmu menyala-nyala. Saya dulu nggak ngerti roh menyala-nyala itu. Ya saya ke gereja ya datang. Karena apa? Saya orang Kristen. KTP saya Kristen Pak. Datang ke gereja datang. Kemudian ikut ibadah. Tapi dosa tetap melakukan. Karena apa? Rohnya tidak mengalami kuasa kebangkitan, tidak memahami ada sesuatu yang salah yang saya lakukan. Seperti Paulus ini, dia melakukan penangkapan itu dengan apa? Dengan percaya diri bahwa dia apa yang dia lakukan itu benar, padahal enggak. Apa menyakiti orang itu suatu hal yang bisa kita benarkan? Berbeda keyakinan kemudian menyakiti orang, itu sesuatu yang tidak, ya. Atau sekarang kita sudah jadi Kristen, kita hanya menjalankan ritual saja, ritual agama kita, ya. Mungkin kalau di aliran kita tidak terlalu ritual, ya, tidak ada ritual-ritual khusus. Tapi kalau di aliran Kristen lain ada ritual-ritual khusus, ya. Ritual kalau berdoa seperti ya, begitu, ya. Ya, yang pertama, poin pertama yang mengenal Tuhan Yesus dengan sempurna, ya. Umpamanya saya nikah dengan istri saya ini sudah 24 tahun. 24 tahun itu berarti
sudah mengenal belum? Kalau Pak Ivan sama Bu Umi sudah berapa tahun? 13. Kode ya? Kalau Pak Hendro sama Bu Tri sudah 16 tahun. Berarti sudah mengenal dengan sempurna nggak? Belum. Oh, berarti kurang berapa tahun lagi Bu kenalnya? Oh, berarti orang nggak tahu ya? Wah, orang nggak gitu. Iya. Ya, kadang istri saya juga nggak tahu apa hati saya isinya. Ya, kadang seperti itu loh. Suatu meskipun kita sudah nikah, Marco sama lu sudah nikah berapa tahun? 3 tahun ini. Mokso. 3 tahun. Berapa tuh anaknya umur? 4 tahun lah ya, 4 tahun. Sudah mengenal dengan sempurna? Karena berbeda pikiran, Pak. Loh, kalau berbeda pikiran, berbeda perasaan sudah jelas itu. Saya sama istri saya berbeda pikiran, berbeda perasaan juga. Tapi dari perbedaan itu kita bisa menyatu. Ya. Kita memahami perbedaan kita. Ya. Saya ini suka makanan yang manis. Ya. Istri saya itu karena dari Pulau Garam. Dari Pulau Garam makanannya yang nasi. Saya nggak suka yang asin-asin karena saya darah tinggi. Ya. Saya lebih suka yang manis. Kadang kita pilihan makanan aja kita berbeda. Ya. Satu suka manis, satu suka udah ya, kita tolak dalam nama Yesus ya. Jadi apa namanya? Dari perbedaan itu kita bisa memahami ya. Justru perbedaan itu jangan yang jadi apa namanya? Jadi sesuatu yang menghalangi kita untuk lebih mengenal. Saling melengkapi. Ah, ya, gimana Pak Cik? Saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Umpamanya saya tukang bujuk, saya sering bujuk istri saya. Terus dilengkapi gimana Pak Cik? Ya, saling melengkapi menutupi kekurangan maksudnya. Ya, Menasihati. saling menasihati. Ya. Menasihati apa? Supaya jangan bujuk. Lah itu loh maksud saya. Jangan kerjasama. Jangan kerjasama sama-sama bujuk. Kalau sama-sama bujuk jadi pasangan penipu, Pak. Iya. Ya. Jadi harus saling memahami ya. Berbeda, saya sama istri saya berbeda. Bahasanya sudah lain. Ya. Nah itu. Bagaimana kita bisa memahami menyatukan itu? Tapi saya nggak bahas itu ya. Ini kita bagaimana kita mengenal Yesus secara sempurna. Bagaimana caranya kita mengenal istri saya, ya, mengenal suami kita dengan sempurna. Ya lewat kehidupan sehari-hari, ya. Sukaannya apa, ya. Kalau tidur di mana, kalau sukanya di mana, kalau apa namanya, kalau suka bujuk itu perlu didoakan, ya. Didoakan kelepasan. Di Polrestabes aja Pak. Loh, jangan Pak. Enggak, di Polrestabes sudah suami istri sama-sama bisnis narkoba. Oh, jangan. Dua-duanya masuk. Iya, kasihan anaknya. Iya, kasihan. Anaknya 28 nanti. Di Polrestabes Ikatan itu. Nah, itu nggak baik tuh Ya, tentunya ya. kerjasama yang buruk. Ya, kerjasama kita harus saling menasihati ya. Seperti Pak Hendro sama Putri ini Sama. pernah saling menasihati Pak. Iya, Pak Ari. Atau saling mengomeli. Saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Ya itu bagus ya. Saling melengkapi ya. Seperti Pak Ivan sama Bu Imin ya. Ini pasangan yang luar biasa. Ya. Marco sama Ruth ini juga pasangan yang luar biasa ya. Ya. Proses itu menjadi luar biasa toh. Ya. Ya. Stephen sama Susan juga. Mana Stephen? Oh sudah sembuh Stephen.
Haleluya. Itu kan mana? Oh itu sudah. Haleluya. Ya. Meskipun satu suku tapi banyak perbedaan. Ya. Tapi memang itu juga itu suatu proses. Ya. Kita nikah itu kita belum tentu kita mengenal pasangan kita dengan sempurna. Yang masih pacaran, apalagi pacaran jarak jauh, itu pacaran apa jarak jauh istilahnya? LDR, long distance relationship. Ya, long distance relationship ya. Ya, seperti ini apa namanya? Baran. Tapi tetap bertahan ya. Bagus. Ya. Anggap aja pacarmu kerja di luar negeri. Ya. Ya. Itu bagaimana kita bisa mengenal Yesus dengan sempurna. Bagaimana caranya? Ya baca surat cintanya Tuhan. Ya. Mana surat cintanya Tuhan? Alkitab. Ya, firman Tuhan. Kita baca terus. Akhirnya kita bisa mengenal hati Tuhan. Lewat situ, ya. Akhirnya ketika kita mengenal hati Tuhan, meskipun hanya berapa persen, tapi akhirnya kita mengenal. Baca firman Tuhan tidak hanya sekali, berkali-kali, ya. Habis baca lagi. Itu sesuatu yang baru harus kita dapat itu, ya. Kemudian poin yang kedua, mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Ya. Baca di surat Roma 8 ayat 11. Surat Roma pasal 8 ayat 11. Dan kita salah seorang membaca. Kalau yang belakang aja yang baca, supaya nggak ngantuk. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Terima kasih Tuhan, ya. Ini luar biasa ya Pak. Coba baca pelan-pelan. Jika roh Dia, Yesus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus, maka Ia, jadi Roh Kudus itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, ya, oleh Roh-Nya yang diam di dalam. Inilah ayat rahasia. Ini rahasia yang besar, ya. Itu jadi pegangan rasul-rasul pada abad-abad pertama dan kedua, ya. Mereka rela mati. Karena apa? Meskipun mereka mati, mereka akan dibangkitkan ini. Tubuh kita binasa, ya, tubuh yang fana akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh Roh Kudus. Luar biasa, ya. Ini rahasia firman Tuhan yang sangat. Jadi ini rahasia kuasa kebangkitan Tuhan, ya. Jika roh Dia yang membangkitkan diam di dalam kamu, maka Ia kalau membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuh yang fana, ya. Mestinya kita itu manusia itu tidak bisa mati. Kita Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, tubuhnya abadi, ya. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maut berkuasa, ya. Maut berkuasa dan akhirnya baik tubuh, jiwa dan rohnya binasa. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dan membebaskan semua orang-orang yang percaya, dan akhirnya mereka semua dibangkitkan pada waktu
dia mati. Ya. Sudah terjadi kehebohan di Yerusalem karena apa? Banyak orang bangkit dari kematian. Ada ayatnya. Ya, gimana Pak Jim? Saya juga lupa. Ya. Masih lupa. Ya. Ya. Ada ayatnya. Saya pernah baca cuma di Injil itu. Ya, pada waktu Yesus mati, orang-orang kudus ini semua dibangkitkan. Mereka dibebaskan dari alam maut. Ya. Alam maut ini kalau bahasa Ibrani-nya apa saya lupa. Saya lupa semua ya. Bukan. Bahasa Ibrani-nya. Mungkin yang masih kuliah, Apli. Saya sudah lama nggak kuliah, sudah lupa ya. Apa? Ya. Jadi orang-orang ini meskipun nabi-nabi, meskipun mereka berbuat semuanya mereka ditawan. Ya. Oleh sebab itu ketika Yesus mati selama 3 hari itu masuk ke dunia orang mati. Ya, masuk ke dunia orang mati, membebaskan orang-orang yang takut akan ya, jahat ya tetap di situ. Jadi semuanya ya, Nabi Musa semuanya dibebaskan, akhirnya mereka bangkit dan masuk ke mana? Ke Firdaus ya. Berkunci alamat. Ya. Berkunci dari iblis. Ya. Dan kita bersyukur saat ini kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitan. Kita percaya ketika kita nanti suatu saat kita mati, kita akan dibangkitkan. Itu kepercayaan Kristen. Siapa di sini hafal pengakuan iman rasuli? Apa? Mana apa? Apa? Ya, apa bisa dibacakan? Coba dibacakan. Gak apa-apa. Yang penting ada kuasa yang bangkit. Ada kebangkitan daging di situ ya. Ini apa namanya? Ini syahadatnya orang Kristen, syahadat ya. Mungkin nanti suatu saat kita harus baca ini ya, supaya kita tahu ya. Kalau di gereja Protestan ini setiap kali ibadah dibaca. Ya. Karena apa? Ini syahadatnya orang Kristen. Ya. Syahadat itu apa sih? Pengakuan iman. Ya, pengakuan iman rasuli ini. Jadi kita harus tahu sebetulnya ya. Karena apa? Ini ditulis oleh bapak-bapak gereja pada saat abad-abad pertama. Saat gereja disiksa. Gereja saat itu kita tidak bisa ibadah seperti ini, nggak bisa. Dikejar-kejar ya. Mereka di mana? Ibadah di tempat-tempat katakombe. Katakombe ini kuburan itu. Kuburan di mana? Di bawah tanah, di kota Roma. Ya, mereka ibadah di situ. Hanya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Hanya untuk bisa memuji Tuhan. Mereka sembunyi di situ. Ya. Ya. Karena apa? Saat itu mereka diburu oleh pemerintah yang berkuasa, pemerintah Romawi ya. Dan ini pengakuan iman rasuli ditulis pada saat-saat seperti ini. Ya, bagaimana umat yang percaya pada Tuhan ini diburu ya. Dan mereka ketika mereka ditangkap, mereka harus dibunuh pun mereka rela. Karena apa? Karena mereka percaya
Ketika mereka mati, mereka nggak akan mati selamanya. Nah ini kepercayaan yang sangat radikal itu. Ya. Rasul-rasul murid Yesus, ada berapa rasul murid Yesus? Ya? Ya? 12 ya, jangan sampai nggak tahu. Nanti ikut sekolah minggu lagi kalau nggak tahu. Ada 12 yang berkhianat berapa? 1. Siapa? Yudas. Berarti berapa? Tinggal berapa muridnya? Nah, ketika itu ada Yudas diganti siapa? Ya, Matias. Bukan Matius loh ya. Iya. Matius, ya. Semua murid Yesus kecuali Yohanes matinya nggak enak semua. Kenapa mereka mau mati cara demikian? Kenapa? Karena apa? Mereka percaya ini loh. Ini jadi pegangan mereka. Mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitan. Jadi meskipun mereka mati dibakar sekalipun, mereka percaya mereka bisa bangkit lagi. Nah, ini kepercayaan yang luar biasa. Percaya? Ya? Di Tuhan kalau percaya. Ya, kita harus percaya. Pada saat kita mati nanti suatu saat ketika sangkakala berbunyi kita akan diberi. Amin. Ya. Kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Subii, ya. Nanti suatu saat dia akan dibangkitkan. Karena apa? Karena apa? Karena percaya pada Tuhan. Amin. Suaminya Basir juga, ya. Ya. Suatu saat akan dibangkitkan. Dan juga Pak Woyo, ya. Yang percaya suatu saat akan bangkit bersama-sama dengan dipanggil sama Tuhan. Ya. Ya, bagaimana salah satu ciri roh kita mengalami kuasa kebangkitan, yaitu yang pertama, kita menyukai doa. Ya, siapa di sini nggak suka berdoa? Oh, suka berdoa semua, puji Tuhan. Tepuk tangan ya. Ya, Tuhan melihat kita ya. Kita semua rajin berdoa. Ya, doa makan, doa sebelum tidur. Ya perlu itu ya, doa, apalagi mesbah rumah tangga itu harus dibangun ya, seperti Pak Ivan, Pak Hendro, Markus ya. Kita harus punya mesbah. Kita mengenalkan doa kepada anak cucu kita. Kenapa? Doa itu nafasnya orang percaya. Kalau nggak doa berarti nggak bernafas. Berarti mak. Nah, itu aja ya. Berarti roh kita mah. Kalau kita nggak suka berdoa, berarti nggak suka bernafas berarti. Ya. Kemudian baca ayatnya Matius 26:41. Matius 26 ayat 41 kalau salah seorang membaca. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Roh penurut tapi daging lemah. Ya, ini jelas sekali ya ayatnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam. Ya. Kemudian yang kedua, menyukai baca firman Tuhan. Siapa sini sudah baca firman sampai habis? Sudah berapa kali Bima? 1 kali. Sudah diulangi lagi?
Tuhan, ya. Kita harus baca firman. Kenapa? Firman itu tadi doa nafas, firman itu makanan. Makanan untuk roh. Ya. Kalau kita nggak makan, apa yang terjadi? Ya, luka mati, lapar Pak. Ya. Kalau nggak makan kita lah. Ya. Kalau rohnya nggak dikasih makan tapi nggak merasa lapar, berarti rohnya mati. Kalau orang mati nggak bisa lapar. Kalau kita punya rasa lapar, berarti kita masih. Kalau roh kita hidup, kita pasti lapar, ya, pasti dikasih makan firman. Sekarang, umpamanya asal sinetron lah, kayaknya yang perempuan-perempuan. Kalau ada pertandingan bola Piala Dunia, pas jam ibadah, ya, kira-kira lebih memilih lihat siaran langsung atau datang ibadah? Ya karena kamu gak suka lihat bola. Loh, kalau saya dulu pas ada ibadah kemudian ada siaran langsung Piala Dunia, saya lebih memilih lihat siaran langsung. Kenapa? Ini cuma sekali tok loh. Cuma sekali tok, 4 tahun sekali loh. Kalau ke gereja kan minggu depan masih buka, ya kan? Saya punya pikiran itu pikiran sesat, ya. 4 tahun sekali, Rek. Kemudian Piala Eropa juga 4 tahun sekali. Dihitung 2 tahun sekali. 2 tahun sekali kita membuang waktu, ya. Saya suka bola, saya suka nonton. Wah, ada istri saya. Istri saya sering melarang saya lihat siaran langsung ya karena itu. Karena ada baiknya juga kita lihat. Ya. Saya baru merasakan sekarang. Saya dulu ketagihan sekali. Nggak lihat, apalagi dulu zaman dulu ya. Awal-awalnya SCTV itu ada Liga Inggris, Liga Italia, macam-macam. Liga Spanyol, Liga Jerman. Itu hampir semua saya lihat. Dan tidurnya itu dini hari terus. Itu merusak kesehatan kita. Ya ada baiknya istri saya melarang saya lihat. Istri saya nggak melarang, cuma dia mencucu. Ya. Understand mencucu? Ya. Dari suka mencucu tahu ya? Apa mencucu? Merubah wajah. Merubah wajah. Merubah wajah, memanjakan bibir, Pak. Apa-apa nonton, tapi sudah gak enak. Apa-apa, tapi apa-apa. Terus naik. Ya, saya lihat manfaatnya sekarang. Saya jadi ketagihan. Karena ada perluan juga di dikasih becucu lagi. Ya. Supaya kita jadi lebih suka baca firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 67 68. Kalau satu orang baca Yohanes 6 ayat 67. Maka berkata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Makasih, Desi Lantasan. Iya, memang namanya Desi Lantasan. Tuhan, kepada siapakah kami akan? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan itu perkataan hidup yang kekal. Makananku adalah melakukan kehendak. Ya, itu perkataan Yesus. Kehendak makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus. Makanan kita adalah firman
makanan roh kita, ya. Jadi ingat, nafas roh kita adalah berdoa. Kemudian makanan roh kita adalah firman. Sudah pasti bergizi. Yang paling sulit baca Alkitab siapa? Yang sulit sekali baca Alkitab. Mungkin nanti bisa lapor Ibu Gembala, mungkin kita bisa doakan, ya. Kenapa? Memang sulit baca Alkitab itu, ya, sulit sekali. Hurufnya kecil-kecil, Pak. Ya cari Alkitab yang besar itu ada. Mungkin ada yang mau pinjam. Ya, Alkitabnya besar itu. Hurufnya besar. Oh, besar, Pak. Oh, alasan. Banyak alasan ya manusia itu. Kita harus menyukai firman Tuhan. Kenapa? Firman-Mu adalah ini perkataan hidup yang kekal. Pelita bagi kemudian yang ketiga, melayani Tuhan dalam bergairah. Nah, ini. Yang tadi apa? Apa Pak? Yang tadi slogannya sampean? Ya lah, mau menjalannya. Ada musiknya. Iya, ada musiknya. Akan waktu musiknya. Melayani Tuhan dalam bergairah dalam kuasa Roh Kudus. Ya lah rohmu dan melayani. Iya persis. Ya, bukan ini ayatnya. Oh ya, ini ayatnya. Ya. Roma 12 ayat 11. Ya. Bagaimana roh kita bisa menyala kalau ada api roh kudus. Jadi yang pertama kita harus suka doa, kemudian suka baca firman Tuhan. Kemudian apa? Melayani Tuhan dengan bergairah, ya. Saya percaya kita semua yang hadir di ibadah ini semua bergairah melayani Tuhan, ya. Amin. Apalagi yang ditugasi, ya. Pak Ivan ngasih tugas. Minggu ini main drum. Minggu besok singer. Minggu besok lagi main drum. Minggu besok singer. Bila kamu menyala, rohnya menyala tapi tubuhnya lemah, Pak. Ya. Tapi dilatih, ya. Itu semua kita dilatih, ya. Roh kita dilatih, ya. Dilatih untuk melayani. Ya, saya lihat ada kemajuan, ya. Saya lihat dari awal, ya. Saya senang lihat ada proses kemajuan, ya, dari awal. Saya Devon dulu. Devon waktu pertama kali main drum. Itu kelas berapa, ya? Itu drumnya masih di sini. Kelas 6 kalau nggak kelas 5, ya? Kelas 6, ya? Kelas 6. Wah, itu temponya naik turun, Pak. Kadang cepet, kadang pelan, kadang cepet, pelan. Tapi sekarang sudah luar biasa, Pak. Ya. Kita berikan tepuk tangan, ya. Itu proses, ya. Bima dulu waktu awal dia bisa nggak pernah mengkabar, nggak pernah, ya, nggak pernah. Tapi saya lihat, sekali ini Bima, bukan Pak, bisa bisa coklat kafe. Ya, kita lihat sekarang itu apa? Saya suka lihat pertumbuhan, ya. Ada sesuatu yang, ya, progres, melodi. Melodi ini 2 tahun yang lalu dia nggak pernah pegang keyboard, ya. Saya masih ingat, ya, datang les jam 3 sama apa? Berlima waktu itu. Tapi yang saya lihat sekarang mainnya, ya, saya pertanyakan main. Kemudian Yohana main 2 minggu, saya ajari 2 minggu, tapi tiap hari waktu, tiap hari, akhirnya berjadi. Dan sekarang, ya, sakit semua om jarinya. Kalau berarti jarimu mati rasa, ya. Berarti harus diperiksakan kalau nggak sakit.
Ya, jadi jari itu harus sampai ngapal. Ya. Main gitar itu harus sampai ngapal, sampai atas ini. Ya. Terus bahwa itu perlu senam jari. Di keyboard ada senam jari, bass ada senam jari. Drum. Ada. Senam semua kalau drum. Kaki tangan. Ya. Semuanya ada progres, kemajuan. Saya lihat semuanya mengalami kemajuan, ya. Ada satu pertumbuhan rohani, ya. Saya lihat, ya, Markus ketika pertama kali datang tahun 2015, 8 tahun yang lalu, Pak. Masih pusing, Pak. Tapi sekarang luar biasa, ya. Sudah bawakan firman, ya. Luar biasa pertumbuhannya tuh. Saya suka lihat pertumbuhan itu, ya. Seperti tanaman camba, ya. Kayak Pak Andi. Dulu kami loncat di gereja, Pak. Tapi sekarang karena rohnya menyala-nyala, nyala terus, Pak. Ya, ya, amin. Ya, luar biasa. Hampir semuanya, ya. Hampir semuanya. Pak Jim ini, nah, ini rohnya menyala terus ini, ya, rohnya menyala terus ini. Gak tahu pakai bahan bakar apa sih. Yang jelas hemat energi. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan Pak Jim. Ini dia ada keterbatasan, tapi ya kita lihat karena rohnya menyala-nyala terus, ya. Ya, itu yang perlu. Ya, Pak Dolo, Bu Suwati, jalan kaki loh. Ya, dari Bagong, ya. Bu Tati, rumahnya jauh. Di mana? Tropodo. Naik motor, kadang bawa rosok. Nah, itu kita lihat apa namanya? Rohnya tuh, ya. Rohnya menyala-nyala. Ya. Kita lihat yang tua-tua ini, kita lihat yang muda-muda kok melempem. Ya, gak kalah sama yang tua-tua. Kadang, ya. Tua-tua itu sudah menginjak umur 50 itu sudah, kita jangan pernah merasa tua, ya, meskipun rambut kita sudah putih tapi semangat kita masih. Amin. Iya, kalau kita merasa tua, waduh aku umur tampol tua, ya, ya, umur tampol, rambutnya putih, dan nanti tambah putih nanti rambutnya. Tapi kalau tetap punya semangat, ya, saya umur boleh 50, tapi semangat masih 25. Ya. Tepuk tangan. Ya, kalau ngangkat galon satu gas aja. Ya, ya nggak apa-apa. Buktinya saya masih berdiri di sini. Ya, meskipun ada warna-warni, ada biru-birunya, tapi nggak sampai patah. Ya, ketiban galon itu sakit loh. Iya, nggak pertanyaan. Ya. Ya. Kemudian poin yang terakhir 1 Petrus 4 ayat 1. Kalau salah seorang membacakan 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, terima kasih, Bima. Ini ada rahasia lagi di sini, ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Bukannya kita harus menderita penderitaan badani menyakiti diri kita. Ada loh yang menyakiti, ya, tiap kali waktu ditanggung. Supaya apa? Supaya daging kita menjadi lemah, melemahkan kedagingan. Dengan berpuasa, ya. Kalau dulu ada namanya asketisme. Jadi aliran ini dia
seperti mati raga, ya. Dia mematikan segala keinginan kedagingan, ya. Termasuk berpuasa berhari-hari untuk mematikan kedagingannya, tapi justru nggak mematikan kedagingan, justru mati, Pak. Karena apa? Menyiksa dirinya sendiri, ya. Banyak mati, ya. Tapi banyak juga yang dipakai Tuhan. Jadi barang siapa, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, dia telah berhenti berbuat dosa. Coba cermati kata-kata ini. Kadang orang itu ya harus sakit dulu, harus menderita penderitaan badani dulu, baru dia bisa bertobat. Ini biasanya orang keras kepala, ya. Biasanya orang keras kepala itu yang harus diajar dulu. Jadi Bapak rohani saya ini ada mengartikan dua orang, dua macam manusia. Yang pertama jenisnya jenis kelinci, yang kedua jenisnya kura-kura. Kalau yang jenis kelinci ini, kalau kelinci ini dikasih lidi, telinganya begini-gini dia bisa pergi. Tapi kalau kura-kura dikasih lidi begini-begini bisa pergi. Nah, Apa mendelep? Apa Kak? Bergerak. Jadi katanya Bapak rohani saya, itu rumahnya itu harus ditoki deng besi. Iya, deng aman, ya. Aman, Pak. Jadi rumahnya dikasih hancur dulu baru dia. Nah itu. Nah, tipe kita ini termasuk tipe kelinci atau termasuk tipe hammer tadi? Ya. Coba kita periksa diri kita. Kalau kita termasuk tipe yang keras kepala, ya, seperti kura-kura, ya itu harus dihammer dulu baru sadar. Untuk dihammer rumahnya, bukan dihammer kepalanya, Pak. Ya. Kalau saya termasuk tipe kura-kura, ya, harus dibikin menderita dulu baru. Siapa di sini mau seperti itu? Nanti kita doakan sama-sama. Tapi enggak, di sini enggak ada. Semuanya jemaat nurut-nurut semua, ya. Patuh pada firman. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan yang saya perpanjang. Saya undang para petugas perjamuan. WR singer pemain musik. Saatnya Tuhan, kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus lewat tubuh dan darah-Mu. Layakan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami percaya lewat perjamuan kudus ini Tuhan di dalam kami dan kami ada dalam Engkau Tuhan Yesus, lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan mengenal Engkau dalam kuasa kebangkitan Tuhan dalam berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagi. Oleh kuasa dalam-Mu, Kau
Allah kita, saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan makan roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Karena roti yang kita pecah-pecah dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya, mari kita makan dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan sekali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Karena cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur dan persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah makan dan minum perjamuan kudus-Mu, yang percaya sakit sudah Kau sembuhkan, yang dalam masalah sudah Kau berikan jalan keluar yang terbaik, Tuhan Yesus Kristus, yang dalam ikatan sudah berikan kebebasan. Terima kasih Tuhan, agar kami semakin hari Tuhan yang mengenal Kau secara pribadi Tuhan, mengenal Kau dalam kuasa kebangkitan, dan Tuhan dalam penderitaan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Kita sudah akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita sama bangkit berdiri. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah perjamuan kudus pada siang hari ini. Tuhan menyertai kami, untuk jemaat-Mu Tuhan, sejak Kapernaum ini Tuhan Yesus mengikuti ibadah perjamuan kudus. Terima kasih sudah menyertai mulai awal sampai pada saat ini, pada akhirnya Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini sudah hadir, maupun kami sempat hadir dimanapun kami berada. Tuhan menyertai kami. Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh hamba-Mu sudah melayani ibadah Tuhan pada siang hari ini. Kau berkati Tuhan Ibu Tri yang sudah mengikuti pujian, Kosen Pak Urapi dan pelayan, juga Tuhan untuk suaminya Pak Hendro dan melayani sebagai operator Tuhan, operator mixer Tuhan. Kau berkati Tuhan Pak Urapi dan pelayanannya Tuhan, memberkati dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka Tuhan. Kau berkati juga buat Devon yang sudah memainkan drum, Tuhan Pak Urapi anak-Mu Tuhan Yesus, dan pelayanannya, berkati dalam sekolahnya, dari kesehatan mereka perlindungan-Mu. Juga buat Tuhan Matthew Tuhan, Kau berkati dalam sekolahnya, dari kesehatan mereka perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus, dan jelas Kau berkati dan melayani Tuhan Pak Urapi anak-Mu. Berkati Tuhan Yesus dalam pekerjaan kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Yosua dan melayani sebagai singer. Kau berkati pelayanan Tuhan Pak Urapi anak-Mu. Berkati dalam Tuhan apapun dia lakukan Tuhan, dalam kehidupannya, kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Bapak pemain musik, Kau berkati Bima bisa memainkan bass, Tuhan Pak Urapi anak-Mu dalam pekerjaan kesehatan. Dan senantiasa Kau berkati Tuhan memainkan keyboard Tuhan Pak Urapi dan pelayanannya. Tuhan berkati dalam kuliahnya, dalam menyelesaikan kuliah sampai selesai dan bisa diwisuda. Dan Kau berkati anak-Mu Melodi usah memainkan keyboard Tuhan. Kau berkati dalam pelayanan Tuhan Pak Urapi anak-Mu Tuhan. Berkati
dalam sekolahnya, beri hikmat, kesehatan, menjaga perlindungan senantiasa. Kau berkati Tuhan abdi yang sudah melayani sebagai operator residi, kau berkati sebagai pelayan Pak Surabaya Namu, berkati dalam pekerjaan dunianya, beri hikmat, kesehatan, menjaga perlindungan senantiasa. Dalam menyelesaikan kuliah dan bisa sudah Tuhan Yesus, kau berkati Tuhan untuk kolektan Tuhan Yesus Kristus, kau berkati Bapak Dorong dan Bu Sulaisa, Tuhan kau berkati dalam pelayan mereka dengan Pak Rapi, kesehatan, kekuatan, menjaga perlindunganmu, atau rumah tangga mereka, menjadi anak menantu mereka dalam usaha pekerjaan dan pelayan kesehatan rumah tangga mereka, berkati semua cucunya dalam masa pertumbuhan, sudah sekolah dalam memberikan hikmat kesehatan, menjaga perlindunganmu. Kau berkati juga seluruh Tuhan pembela sidang, kau berkati Tuhan Yesus berkati dalam Tuhan pelayan mereka, terkait pekerjaan, kesehatan, rumah tangga mereka, Tuhan Yesus Kristus berkati Jesse dalam masa pertumbuhannya, beri kesehatan, kekuatan, menjaga perlindunganmu. Berkati Stephen dan Susan, Tuhan Yesus dalam Tuhan pelayan mereka, sampai Rapi, berkati dalam Tuhan pekerjaan, kesehatan, rumah tangga mereka. Berkati Claudia dalam masa pertumbuhannya, beri kesehatan, kekuatan, menjaga perlindunganmu untuk buku salam doa saudara. Yang berdoa Tuhan untuk anak-anak saat ini sedang sakit. Yang berdoa Tuhan untuk Ibu Esther Wiwin, Tuhan kau sendiri jamah, tangan penuh kuasa menjamah, biru memulihkan dan menyembuhkan Ibu Esther Wiwin Tuhan. Yang percaya masih terjadi mujizat Tuhan. Juga untuk Pak Jim, Tuhan Yesus kau jamah, pulihkan matanya Tuhan, tangan penuh kuasa menjamah, biru memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Yang berdoa Ibu Tanting saat ini sedang sakit. Saat ini Tuhan, tangan penuh kuasa menjamah, biru memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Juga Tuhan untuk Desi, Tuhan Yesus yang saat ini juga sedang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan berkuasa, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Buat Irma, Tuhan buat kalau saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus saya percaya dan berkuasa menjamah, bila memulihkan dan menyembuhkan. Untuk cucu Ibu Sri Haryati yang operasi, Tuhan Yesus percaya Tuhan dalam berkuasa menjamah, bila memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kau berkati tangan sudah memberikan persembahan untuk Pak Andi, Tuhan Yesus kau jamah, pulihkan, sembuhkan Tuhan Yesus dalam berkuasa menjamah, bila memulihkan dan menyembuhkan. Katakanlah sedang dalam masa pemulihan Tuhan Yesus, Tuhan kau yang memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau berkati tangan sudah memberikan persembahan, kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Namun kami belum sempat memberikan Tuhan Yesus, kau berkati kami. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benda pekerjaan kami. Jauhkan salah marah bahaya, kecelakaan mendapatkan penyakit orang jahat, dan salah gangguan serangan kota kelapan, dan salah metik sampai salah kali pandang kelapan. Supaya Tuhan kau curahkan berkat uang, makanan kesehatan, bukan kami sejahtera menjaga perlindungan-Mu dan dasar kehidupan kami. Jauhkan kami dari wabah, corona, penyakit bahaya, menular dan mematikan mau. Mari kita terima berkat Tuhan, karena berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan bersama menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.